Ozil larang Arda Güler gabung Arsenal. Kenapa? Brozovic resmi gabung Al Nassr. Al Nassr saingi MU untuk dapatkan Onana. Ternyata Barca masih punya hutang ke Messi hingga 2025. Terungkap seberapa kaya bos Wrexham FC. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Wonderkid asal Turki Arda Güler dikabarkan jadi target beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Arsenal. Namun, transfer ini kabarnya bakal sulit terjadi karena ada campur tangan dari sang mantan Mesut Ozil. Dilansir Football London, Ozil memberi saran kepada Güler untuk mempertimbangkan tawaran klub manapun kecuali Arsenal. Menurut Ozil, Güler lebih baik menghabiskan 1 tahun lagi di Turki. Jika pindah ke Arsenal musim panas ini, ia belum tentu bisa berkembang maksimal dan mendapat menit bermain yang cukup. Kedatangan Mauricio Pochettino ke kamp latihan Chelsea tampaknya bukan kabar baik bagi semua orang. Fans Spurs jadi salah satu pihak yang dibuat sebel karena momen ini. Dilansir Sport People, mereka merasa tersinggung dengan kata-kata mantan pelatihnya itu. Dalam sesi wawancara pertama Pochettino, ia menyebut kalau Chelsea adalah tim terbaik di Inggris. Ucapan itu dinilai tak sopan dan tidak menghargai perasaan fans Spurs. Crystal Palace dikabarkan resmi menunjuk Roy Hodgson sebagai manajer baru musim depan. Dilansir BBC, Hodgson sebetulnya sudah ditunjuk sebagai pelatih Palace pada Maret lalu untuk menggantikan Patrick Vieira. Dirasa puas dengan kinerjanya, manajemen Palace akhirnya mempermanenkan pelatih berusia 75 tahun tersebut. Kabarnya Hodgson menargetkan Palace akan bersaing di 10 besar musim depan. Ia bakal jadi pelatih tertua di Liga Inggris musim 2023-24. Setelah melewati negosiasi panjang, Marcelo Brozovic dikabarkan resmi berseragam Al Nassr musim depan. Ia akan menyusul Cristiano Ronaldo dan David Ospina sebagai alumni Serie A yang sudah lebih dulu bergabung dengan Al Nassr. Dilansir BBC, Inter Milan mendapat fee 18 juta euro atau setara 290 miliar rupiah untuk sang pemain. Brozovic sendiri dikontrak 3 tahun oleh Al Nassr. Dilansir Al Jazeera, legenda Liverpool Steven Gerrard ditunjuk sebagai pelatih baru salah satu klub Arab Saudi, Al-Ettifaq. Tidak disebutkan berapa besaran dan durasi kontrak Gerrard, tapi Gerrard disebut dijanjikan dana transfer besar untuk membuat Al-Ettifaq bersaing di papan atas dengan klub-klub top seperti Al Nassr, Al Hilal, dan Al Ittihad. Dijanjikan dana melimpah untuk memperkuat tim. Steven Gerrard meminta manajemen Al-Ettifaq untuk mendatangkan mantan rekannya di Liverpool, Philippe Coutinho. Dilansir Daily Mail, transfer besar-besaran adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh klub agar Gerrard mau menangani tim. Pemain pertama yang diinginkan Gerrard adalah Coutinho. Sang pemain masih terikat kontrak dengan Aston Villa sampai 2026. Tapi jika Al-Ettifaq menawarkan uang yang menarik, pasti Villa mau melepas sang pemain. Setelah mendekati David De Gea, Al Nassr kembali mengganggu transfer Manchester United dengan menggoda kiper Inter Milan Andre Onana. Dilansir CBS Sport, Onana jadi target utama Manchester United musim panas ini. Tapi Al Nassr dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan sang pemain. Bahkan klub dari Cristiano Ronaldo itu siap melayangkan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Kabar mengejutkan justru datang dari bintang timnas Maroko yang tampil apik di Piala Dunia 2022 kemarin, Sofyan Amrabat. Sang gelandang dikabarkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester United. Dilansir The Sun, masa depan Amrabat di Fiorentina masih abu-abu. United sangat terbuka untuk menggait sang pemain. Namun menurut CEO Fiorentina, Joe Barron, klub belum menerima tawaran apapun dari MU, tapi mereka terbuka dengan negosiasi ini. Setelah kehilangan Sandro Tonali, AC Milan berusaha mencari pengganti yang sepadan. Kabarnya Rossoneri berminat untuk mendatangkan pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di AZ Alkmaar, Tiani Reinders. Dilansir Football Italia, Milan sedang berada dalam tahap negosiasi dengan AZ Alkmaar soal kemungkinan transfer Tiani musim panas ini. Milan bahkan sudah menawarkan 19 juta euro, setara 311 miliar rupiah kepada AZ Alkmaar. Tawaran itu dinilai menarik dan sedang dipelajari oleh klub Eredivisie tersebut. Tiani sendiri sempat ditawari warga negara Indonesia oleh PSSI, tapi ia menolak karena merasa masih bisa menembus skuad timnas Belanda.
Kepindahan Kim Min-jae ke Bayern Munchen akan segera terrealisasi dan Napoli pun bergegas mencari penggantinya. Dilansir Get Italian Football News, Rudi Garcia ingin mencari pemain belakang yang kualitasnya tidak jauh dengan Kim. Ia pun menunjuk pemain Atalanta Giorgio Scalvini sebagai opsi yang tepat. Kabarnya Atalanta meminta 40 juta euro atau sekitar 655 miliar rupiah untuk sang pemain. Kasus rasisme yang semakin merajalela di La Liga mengundang pihak kepolisian Spanyol untuk lebih terlibat di gelaran kompetisi sepak bola tersebut. Dilansir Football Espanya, mulai musim depan pihak kepolisian setempat akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pertandingan. Jadi, pihak berwajib bisa membatalkan pertandingan apabila terdapat potensi tindakan rasisme di pertandingan tersebut. La Liga dikabarkan gandeng EA Sports sebagai sponsor baru mereka. Itu diungkapkan langsung oleh Presiden La Liga Javier Tebas. Dilansir AS, mulai musim depan, La Liga akan berganti nama dari La Liga Santander menjadi La Liga EA Sports. Kabarnya EA Sports akan menyediakan grafik baru dan metrik lanjutan untuk meningkatkan pengalaman menonton bagi pemirsa global. AS melaporkan jika Barcelona ternyata masih memiliki hutang kepada mantan pemainnya, Lionel Messi. Presiden Barcelona Joan Laporta telah mengkonfirmasi bahwa klub masih harus membayar sisa bonus dan beberapa tunjangan lain kepada Lionel Messi meski sang pemain sudah meninggalkan Camp Nou 2 tahun lalu. Jumlahnya hingga 138 juta euro, setara 2,2 triliun rupiah, dan Barca akan menyicilnya hingga tahun 2025 mendatang. Selain Ryan Reynolds, salah satu orang penting di balik West Ham FC adalah Rob McElhenney. Gagul mengungkapkan seberapa kaya podcaster tersebut sehingga bisa menyulap klub amatir seperti Wrexham City menjadi klub yang mengintertain sepak bola seperti sekarang. Menurut laporan, jumlah kekayaan McElhenney di angka 39 juta pounds, setara 744 miliar rupiah yang didapat dari kontrak film, podcast, dan tim olahraga. Meski tak sekaya Todd Boehly atau Sheikh Mansour, Rob McElhenney punya caranya sendiri untuk mempopulerkan klubnya itu. Jakarta International Stadium kembali menuai kontroversi. Setelah Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, JIS dirasa sempurna untuk menyelenggarakan kompetisi tersebut. Tapi PSSI tak berpikir demikian. Hal itu diungkapkan langsung oleh Erick Thohir. Dilansir Tempo, menurut Erick, JIS memiliki kekurangan, yakni keterbatasan akses keluar masuk untuk penonton, sehingga dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan penonton. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Buat apa bangun stadion megah kalau akhirnya tak terpakai? Ex-kapten timnas Belanda U17 Jordi Weerman memang tengah dirumorkan menjadi incaran pihak PSSI. Pemain berposisi gelandang tengah itu dapat menjadi pemain pengganti bagi Mark Klok ke depannya di timnas Indonesia. Isu naturalisasi untuk Jordi Weerman pun semakin kuat setelah dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Bahkan dirinya sudah melakukan panggilan video call dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Simon Kjaer buka peluang untuk memperbarui kontraknya dengan AC Milan. Di musim mendatang, Kjaer akan masih berharap bisa dimainkan sebagai starter, bersaing dengan Malik Thiaw, Pierre Kalulu, dan Fikayo Tomori. Tentu tidak akan mudah, namun Kjaer masih akan tetap jadi elemen penting di lini belakang Milan, meski usianya sudah mencapai 34 tahun. Kjaer bahkan sudah menyatakan minatnya untuk pensiun di Milan dan mengikuti jejak Zlatan Ibrahimovic yang pensiun sebagai pemain rossoneri. AC Milan dan Salernitana bukan negosiasi untuk Boulaye Dia dan Pascual Mazzocchi. Khusus Dia, pemain asal Senegal tersebut tampil baik di musim lalu dengan mencetak 16 gol di musim pertamanya di Serie A. Dia baru saja dibeli secara permanen oleh Salernitana dengan harga 12 juta euro. Namun dia memiliki klausul pelepasan 25 juta euro dalam kontraknya yang membuatnya menarik bagi beberapa klub peminat termasuk Rossoneri. Demi datangkan dia, Milan siap korbankan Daniel Maldini, Marco Brescianini, dan Yacine Adli. Mantan playmaker Manchester United Jesse Lingard tengah berlatih di fasilitas milik klub David Beckham Inter Miami di Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan pemain yang terakhir membela Nottingham Forest itu di Instagram. Lingard memang tengah berada di Amerika Serikat bersama beberapa rekannya. Sebelum ini ia mengunggah foto tengah berada di Los Angeles bersama bek MU Brandon Williams. Sebelumnya lagi, Lingard berada di Barbados di Kepulauan Karibia.
Jude Bellingham mungkin memang baru saja resmi hijrah ke Real Madrid, tetapi gelandang muda timnas Inggris ini sudah mencari cinta di ibu kota Spanyol. Bintang berusia 20 tahun ini disebut-sebut memacari selebriti Instagram Asante Wakiti, tetapi kini profilnya muncul di aplikasi kencan khusus selebriti, Raya. Profil Bellingham bertuliskan sedang mengunjungi London dari Madrid. Usaha AC Milan mendatangkan Jesper Lindstrom di bursa transfer musim panas 2023 makin sulit usai Newcastle United masuk dalam persaingan. Lindstrom sendiri akan menjadi salah satu rekrutan Newcastle di bursa transfer musim panas 2023 dan bisa direkrut dengan harga 28 juta euro. Milan juga masih punya peluang untuk merekrut Lindstrom, mengingat mereka masih punya dana 70 juta euro hasil penjualan Tonali. Milan sendiri membutuhkan pemain sayap kanan dan kiri untuk memperbaiki performa di musim 2023-24 nanti. Yunus Musa secara luas diperkirakan akan meninggalkan Estadio Mestalla musim panas ini. Dikabarkan raksasa Italia AC Milan sedang mengerjakan kesepakatan untuk mendatangkan pemain internasional AS tersebut. Akan tetapi Milan mendapat pesaing dari klub EPL Fulham. Fulham masuk perburuan dan kemungkinan memblokir kepindahan Musa ke Milan karena Marco Silva, pelatih Fulham, merencanakan perombakan skuad. Ex-pemain timnas Jerman Mesut Ozil dikabarkan telah menelepon bintang Fenerbahce Arda Güler agar menunda bergabung dengan Barcelona. Ozil meminta Güler untuk bertahan satu musim lagi di Fenerbahce. Sebagaimana kita ketahui, Barcelona telah mengonfirmasi ketertarikannya untuk merekrut Güler. Gelandang serang berusia 18 tahun itu dihargai 17,5 juta euro atau setara 286 miliar rupiah. Selain Barcelona, Güler dikabarkan juga diminati oleh AC Milan hingga Newcastle United. Real Madrid bersiap menerima tawaran dari klub Arab Saudi untuk bek Ferland Mendy. Mendy telah kehilangan peran awalnya di starting 11 Carlo Ancelotti dalam 12 bulan terakhir dan klub terbuka untuk melepasnya ke klub lain. Kembalinya Fran Garcia ke Real Madrid juga akan memberikan tekanan lebih besar pada peran Mendy dengan David Alaba mampu menjadi bek kiri dalam beberapa bulan mendatang. Pemain muda Manchester City Liam Delap kembali disekolahkan untuk musim depan. Liam Delap belum lama ini telah bergabung dengan Hull City dengan status pinjaman selama satu musim. Musim lalu sang striker mencetak 3 gol dalam 22 penampilan untuk Stoke sebelum bergabung dengan Preston North End untuk sementara hingga akhir 2022-23, di mana dia tampil 15 kali untuk klub Lancashire. Sejak gabung City pada 2020, Liam Delap tercatat baru mengemas 6 penampilan di tim senior. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!